Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah keistimewaan metode deskriptif kualitatif. Teman-teman mahasiswa yang akan meneliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pada kesempatan ini saya mantapkan lagi buat teman-teman mahasiswa supaya pada saat proses bimbingan atau sidang proposal, kenapa harus misalnya ada pertanyaan ya dari tim penguji atau dari dosen pembimbing, mengapa saudara menggunakan metode deskriptif kualitatif? Nah, ini saya sampaikan beberapa keistimewaannya ya. Sehingga nanti ketika saudara menjelaskan, ketika teman-teman mahasiswa menjelaskan mengapa memilih metode deskriptif kualitatif, itu sudah mantap, percaya diri ya. Yang pertama keistimewaannya adalah bahwa metode deskriptif kualitatif itu adalah mampu menggali data secara mendalam ya. Kenapa? Karena kan kalau di dalam metode deskriptif kualitatif itu kita punya, si peneliti ini punya keleluasaan untuk menggali data secara mendalam karena memang fokusnya pada penelitian ini adalah kualitas ya. Nah, jenis data yang digunakannya tergantung kebutuhannya, bisa dua-duanya, ada data primer, ada data sekunder. Ya, perbedaan dari data primer dan sekunder adalah kalau data primer, data tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kalau data sekunder itu kita butuhkan untuk memperjelas atau digunakan dalam proses pembahasan, dalam penguatan ya, penguatan pembahasan. Tetapi di dalam proses penelitian kualitatif boleh saja tidak menggunakan data sekunder, semuanya data primer gitu ya. Tetapi kita jaga-jagalah ambil juga data sekunder gitu ya. Di mana kita butuhkan itu sudah bisa kita tinggal masukkan ya. Katakanlah misalnya 25% kita gunakan data sekunder. Jadi sekali lagi keistimewaan yang pertama adalah mampu menggali data secara mendalam ya. Yang kedua, keistimewaan dari metode deskriptif kualitatif adalah dapat mendeskripsikan keadaan secara spesifik dan mendalam ya. Jadi si peneliti ini, katakanlah kita nih para mahasiswa yang meneliti itu mempunyai keleluasaan untuk mendeskripsikan keadaan secara spesifik ya, secara khusus, jelas, terperinci, fokus dan mendalam gitu. Itu adalah keistimewaan yang kedua. Sehingga kita punya misalnya kita punya data, itu semuanya kita gunakan ya. Nah, yang ketiga, keistimewaan dari metode deskriptif kualitatif adalah ini perlu mahasiswa ketahui bahwa keistimewaan yang ketiga adalah mampu menganalisis masalah yang sulit diukur secara numerik ya, yang sulit diukur secara kuantitatif, yang sulit diukur dengan angka-angka. Nah, pertanyaannya, emang ada data seperti itu? Ya ada, kan banyak dalam kehidupan ini yang datanya subjektif, yang tidak bisa kita ukur dengan angka-angka ya. Mungkin pada tahap awalnya bisa saja, misalnya ada dialog nih antara pasien dengan dokter misalnya ya, untuk mengekspresikan betapa sakitnya misalnya perut si pasien misalnya ya,
supaya dokter tahu. Itu kadang dokter menggabungkan antara keadaan yang diharapkan, maksudnya diharapkan informasinya, maksudnya ya, dokter ini membutuhkan informasi sebetulnya pasien ini punya sakit perutnya tuh di tahap mana gitu. Nah, misalnya menekan perut si pasien, lalu dokter tanya, kalau saya kasih angka 1 sampai 5 ya, itu ada di angka berapa sakitnya? Kalau pasiennya bilang 5, itu berarti diterjemahkan oleh dokter sangat sakit perutnya ya. Tapi kalau 3 berarti sedang gitu. Nah, sangat sakit ini adalah kualitatif ya. Sebetulnya tidak bisa diukur dengan angka-angka seberapa sakitnya. Cuma penggunaan skala 1 sampai 5 itu digunakan oleh dokter untuk mendapatkan tadi ini sakitnya di sangat sakit atau sakit aja gitu ya. Nah, yang lain-lain yang tidak bisa diukur secara numerik itu misalnya penelitian psikologis misalnya ya, tentang perasaan ya, tentang sejauh mana misalnya tentang kesehatan mental gitu ya. Nah, itu tidak bisa kita ukur dengan angka-angka, tapi kita lakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif supaya masalah-masalah yang diteliti, yang dikemukakan oleh partisipan itu bisa kita kembangkan secara mendalam dengan kata-kata gitu ya. Itu yang ketiga. Sekarang keistimewaan yang keempat adalah hasil penelitiannya deskriptif kualitatif itu yaitu berupa interpretasi ya. Interpretasi terhadap apa? Terhadap fenomena yang diteliti. Jadi apakah kita punya kebebasan untuk menginterpretasikan data? Ya bebas, tapi bebas dalam arti bukan tanpa panduan ya. Ada panduannya, kan ada variabelnya, kemudian ada indikatornya ya, kemudian dari indikator itu kita membuat daftar pertanyaan ya kepada responden. Dalam hal ini kalau kualitatif biasanya disebutnya partisipan. Lalu interpretasinya memang kita bisa menggunakan data-data yang pada saat itu kita dapatkan dari yang tidak terucap. Mungkin misalnya kalau dari komunikasi nonverbal itu bisa kita tafsirkan. Itu namanya menginterpretasi. Dari kalau tadi kesehatan mental misalnya, mungkin tangisan, seberapa dalam menangisnya, jenis tangisannya gitu. Ya, jadi pada saat kalau dalam kuantitatif ekspresi itu tidak bisa kita terjemahkan gitu. Karena kita sudah punya analisis data kuantitatif yang berpatokan pada angka ya, numerik. Tapi kalau pada deskriptif kualitatif, apa yang kita tangkap ya, fenomena yang ditangkap oleh peneliti itu bisa kita masukkan pada pembahasan dengan menginterpretasikan data. Tapi tetap bisa dipertanggungjawabkan ya apa yang kita interpretasikan itu. Nah, baik teman-teman, jadi itu 4 keistimewaan dari metode penelitian deskriptif kualitatif. Nah, di dalam penggunaan metode deskriptif kualitatif ini kita pada umumnya peneliti menggunakan teknik wawancara ya. Kemudian observasi misalnya dengan menggunakan panduan observasi. Kemudian wawancaranya bisa wawancara terbuka ya. Bagaimana, sejauh mana misalnya, atau wawancara tertutup dengan penggabungan, misalnya ada pertanyaan iya, jawabannya iya, tidak misalnya. Kemudian juga metode deskriptif ini bisa menggunakan tekniknya FGD. Nah, kalau misalnya wawancara yang gabungan antara terbuka dan tertutup, misalnya contoh gini, kalau dalam penelitian kesehatan mental, saya ambil beberapa contoh misalnya, kalau saya tanya kepada
partisipan, apakah sering merasa cemas? Misalnya. Kan jawabannya saya kasih misalnya iya atau tidak, atau ya iya apa tidak. Kalau dia iya, berarti kita kejar apa sebabnya kalau sering cemas. Kalau tidak, apa alasannya kok nggak cemas gitu ya. Kemudian misalnya gini, saya ambil contoh pada remaja yang kaitannya dengan kesehatan mental, misalnya yang telah melakukan suatu perbuatan pelanggaran misalnya ya. Saya tanya, apakah pernah menangis dalam menyesali perbuatannya misalnya. Dia jawab pernah tidak misalnya ya. Nah kalau pernah tuh kenapa dia menangis? Kemudian kalau tidak, kenapa tidak menangis? Nah, jadi berarti pada saat ini ya, contoh ini itu adalah wawancara tertutup dan terbuka digabung ya. Jadi tertutupnya adalah ada jawaban dua, iya tidak ya, pernah atau tidak pernah, tapi kemudian peneliti mengejar alasannya gitu ya. Itu bisa dilakukan pada metode deskriptif kualitatif. Nah, berikutnya adalah pada metode ini lebih mengutamakan proses dan makna ya. Jadi bukan asal mulai kemudian selesai, tapi pada proses penelitiannya semua ditangkap oleh si peneliti. Kenapa? Karena semua proses itu bisa ditangkap dan diinterpretasikan nanti pada saat pembahasan gitu ya. Tadi saya bilang ekspresinya, body language-nya, komunikasi nonverbalnya dan sebagainya itu bisa kita interpretasikan. Dan sebagai closing saya sampaikan bahwa metode deskriptif kualitatif ini berlandaskan pada filsafat post-positivism ya. Jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman mahasiswa yang akan memilih metode deskriptif kualitatif, ini sudah saya sampaikan keistimewaannya, bagaimana nanti teman-teman menjawab pertanyaan penelitian, menjawab pertanyaan pada saat proses bimbingan atau pada saat mempertahankan proposalnya di dalam sidang proposal. Ini sudah ada 4 keistimewaan dari metode deskriptif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.